surat ketiga di ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ibadiyalladzi Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hambaku, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas ya, yang dalam menjerumuskan diri dalam berbuat dosa, dan janganlah kamu la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa, putus harapan dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah kuasa mengampuni semua dosa. Sesungguhnya innahu, dialah Allah, wal ghafurur rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah. Yang bagus hadirin, kita tuh sudahlah minta terus ke Allah ya. Mohon ke Allah dalam segala urusan. Seperti wasiat kepada Siti Fatimah itu, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, ya Hayyu Ya Qayyum, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Jadi apapun, mau bicara minta tolong, mau pergi minta tolong, mau naik kendaraan berlindung ke Allah, di jalan minta tolong, masuk toko minta tolong, semua urusan terus ngegantel. Kalau ibaratkan anak ya, anak balita tuh kalau ke ibunya tuh nempel sekali, bahkan ibunya pergi dikit nangis, maunya megang. Harusnya kita tuh begitu ke Allah tuh, ngegantel aja, nempel aja, nggak mau pisah dengan Allah sesaat pun, menghadapi apapun. Pulang ke rumah berlindung kepada Allah, lihat anak mohon pertolongan Allah. Jadi kalau mau nyuruh anak tuh minta tolong dulu ke Allah sebelum nyuruh ke anak, karena anak dibulak-balik hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bertemu dengan misalnya dengan istri marah, segera berlindung ke Allah daripada kita sibuk menjawab ya.
supaya kita ditenangkan. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya dilapangkan hati kita, dimudahkan urusan, dan kalau bicara itu bicara yang bisa dipahami. Jangan tergesa-gesa ingin menjawab, jangan tergesa-gesa ingin menjelaskan. Minta tolong dulu atuh ke Allah yang menguasai hati kita. Nah, kita ini masalah kita tuh ke Allahnya tuh jarang, kurang ngandelin, ya benar. Dalam mau makan juga minta tolong supaya kita tidak diperbudak nafsu makan. Ya, saya tidak mau cerita yang kemarin ceritakan, janganlah aib. Ibu mah ngedengar aib nyuruh ceritakan. Itu tentang jengkol itu. Ini ada lagi, dia datang, makanya jangan ragu-ragu nanya. Mungkin itu ya ada tersebar, disuguhi nangka dengan parutan kelapa. Dia heran kenapa nangka dengan parutan kelapa, tapi demi menghargai yang nyuguhin, dimakanlah nangka dengan dicocol-cocol dengan parutan kelapa. Niatnya adalah menghargai yang nyuguhin. Lalu sesudah habis nangka dan parutannya, Bu, sebetulnya saya baru pertama kali makan nangka dengan parutan, buat saya aneh. Kata yang nyuguhin juga, saya juga sama Den, baru pertama kali lihat orang makan nangka dengan parut kelapa. Loh, memangnya begitu? Iya, karena sebetulnya parut kelapa itu biasanya digunakan untuk membersihkan tangan kalau habis makan nangka, supaya getah-getahnya bisa dicopot. Dan parutan itu sudah 3 hari di sana, bekas orang-orang yang makan, bekas orang-orang yang makan nangka di sini. Makanya itu teh kurang bismillah hadirin. Kalau bismillah pasti Allah nolong, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cep, jangan dimakan parutannya. Allah mudah menggerakkan si ibu itu. Ini mah habis tuh bekas cuci tangan orang lain. Alhamdulillah lah tidak ada yang tersisa. Astagfirullah. Dah saya apa Bu, mau saya cerita tentang jengkol lagi? Saya kapok ceritain. Jadi gini ya ceritanya. Dah nggak boleh. Saya bukan pemakan jengkol karena saya tahu itu bau dan makruh. Masalahnya ketika duduk di warteg dalam keadaan lapar, persis garis lurus di depan tempat duduk tuh jengkol. Penasaran, cik itu nyobain, padahal ya astagfirullah gitu, nafsu lah ya karena lapar, makan aja seporsi itu 5 kalau tidak salah jengkolnya tuh. Ternyata enak, lupa itu saya tidak makan jengkol dan makruh. Pesan lagi seporsi lagi, wah selesailah makan. Udah jelas ini makan kurang berlindung ke Allah ya. Mulai nggak enak mulut tuh, apalagi pakai masker ya nggak. Naik sepeda hos, aduh, pengeluaran dan pemasukan. Jadi bau jengkol, pas ke toilet, aduh ribut, bau apa? Astagfirullah. Pindah ke toilet lain, ribut lagi. Minum saja yang banyak supaya menghilangkan bau itu. Makin sering ke toilet hadirin. Sampai ke masjid tuh ngirim pewangi karena saya malu ya. Takut bau kemana-mana, tersiksa. Nah besoknya asam urat meningkat, sendi-sendi. Nikmatnya makanan berapa menit, penderitaannya udah hampir seminggu, ini asam urat masih naik. Itulah nafsu. Makanya harus berlindung ke Allah kalau makan itu ya. Karena ada lapar mata, ada lapar hidung, ada lapar pikiran.
duh enak nih. Makanya kalau mata lihat jengkol enak, cocolkan ke sini. Kalau enak ya cocolkan ke dia tadi. Bagi kita makan itu harus selalu tersambung ke Allah supaya dikuatkan untuk menghindari nafsu yang membuat tidak baik. Maaf tukang jengkol ya, mungkin bagi sebagian mah jengkol nggak ada masalah, tapi bagi saya bermasalah. Berlindunglah ke Allah dalam segala urusan, ya. Mau naik sepeda, niatnya sehat. Oh, berapa banyak yang pingsan, berapa banyak yang jatuh, berapa banyak yang ketabrak, berapa banyak yang masuk selokan, betul? Berapa banyak naik sepeda yang patah sepedanya, berapa banyak yang celaka. Sebaiknya berlindung kepada Allah walaupun sangat jago bersepeda. Berkuda sunnah Nabi, tapi ada ujubnya, ada riaknya, dan kuda tidak dalam kekuasaan kita. Setiap saat itu kuda bisa loncat, benar? Bisa nyepak, bisa jatuh. Berlindunglah kepada Allah. Tidak ada yang jago dalam hidup ini. Yang ada tuh cuma satu, perlindungan Allah. Kalau orang selamat tuh bukan karena jago, karena Allah melindungi. Tidak berlindung saja dilindungi, apalagi berlindung, betul? Kita berbuat banyak dosa saja, Allah berbuat baik ke kita, kata Ali bin Abi Thalib, apalagi kalau kita berbuat baik. Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian.